Tidak boleh orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan itu kemudian berdiam diri di tempatnya tanpa perubahan-perubahan sebagai bagian di mana penerimaannya atas Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkannya. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, terpujilah nama-Mu yang bukan saja menyelamatkan dan menolong kami, tetapi selalu setia untuk memperingatkan kepada kami sejumlah hal sebagai orang-orang yang sudah Engkau selamatkan. Pimpin dan sertai kami di waktu kami membaca dan merenungkan firman-Mu, Bapa. Tolonglah kami supaya kami mengerti kehendak firman-Mu, dan kemudian kami dimampukan melakukannya karena dan di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih banyak ya Bapa. Jauhkan semua penggoda pencobaan. Di dalam nama-Mu kami belajar firman Tuhan. Di dalam nama Yesus, firman yang hidup itu kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara, tema kita di malam hari ini adalah umat yang telah ditebus dan memuliakan Tuhan. Umat yang telah ditebus dan memuliakan Tuhan. Pembacaannya terambil dari Surat pertama Petrus pasal 2, pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Saya jemput jemaat Tuhan berdiri. Pertama Petrus pasal 2 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-10. Firman Tuhan berkata demikian. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Jika kamu benar-benar tetap mengecap kebaikan Tuhan, dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Sebab ada tertulis dalam kitab suci, sesungguhnya aku meletakkan di Sion sebuah batu yang terpilih, sebuah batu penjuru yang mahal, dan siapa yang percaya kepadanya tidak akan dipermalukan. Karena itu bagi kamu yang percaya ia mahal, tetapi bagi mereka yang tidak percaya, batu yang telah dibuang oleh tukang-tukang bangunan telah menjadi batu penjuru, juga telah menjadi batu sentuhan dan suatu batu sandungan. Mereka tersandung padanya karena mereka tidak taat kepada firman Allah, dan untuk itu mereka juga telah disediakan. Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia, yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. Kamu yang dahulu bukan umat Allah, tetapi yang sekarang telah menjadi umatnya, yang dahulu tidak dikasihani, tetapi yang sekarang telah beroleh belas kasihan. Demikian firman Tuhan. Berbahagia setiap orang yang mendengar firman, memelihara dan melakukan dalam hidup setiap hari. Shalom. Mari silakan duduk semuanya. Bapak Ibu Saudara-saudara, shalom. Selamat malam buat kita semua. Sebagai orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan, maka orang-orang yang ditebus itu haruslah menjadi sebuah pribadi yang berbeda. Berbeda dengan apa yang dinyatakan oleh dunia yang tidak mengenal Tuhan. Tidak boleh orang-orang yang telah ditebus oleh Tuhan itu kemudian berdiam diri di tempatnya tanpa perubahan-perubahan sebagai bagian di mana penerimaannya atas Yesus Kristus Tuhan yang telah menebus dan menyelamatkannya. Saudara-saudara, membaca teks ini terlalu banyak hal yang harus disampaikan. Saya kira ada cukup terbuka di situ untuk kita lihat, tapi saya akan mengantar kita
saudara-saudara, untuk memahami teks ini dalam tema kita, yaitu umat yang telah ditebus dan memuliakan Tuhan. Umat yang telah ditebus dan memuliakan Tuhan. Harapannya adalah setiap kita yang mengalami dan merasakan penebusan Tuhan, mestinya kemudian kehidupannya memuliakan Tuhan. Itu menjadi refleksi bagi kita. Pembacaan ini kemudian memulai hal-hal yang penting sekali bagi kita, berkaitan dengan kalau saya dan saudara sudah ditebus oleh Tuhan, maka harus ada sejumlah hal yang dilepaskan. Harus ada sejumlah hal yang dibuang karena kita telah diselamatkan oleh Tuhan. Dicatat dengan sangat jelas, buanglah segala macam kejahatan. Buanglah segala macam kejahatan. Kejahatan yang seperti apa? Kalau dia sebut segala macam, berarti semua yang kemudian disebut jahat oleh Tuhan harus dilepaskan. Kejahatan dalam pikiran kita harus dibuang. Berpikirlah hal-hal yang baik, jangan berpikir hal-hal yang membawa kejahatan. Semua tindakan kita yang jahat harus dilepaskan, harus dibuang. Dan semua kata-kata kita yang jahat harus dibuang. Akhirnya kita sampai pada melepaskan segala sesuatu yang jahat. Segala macam kejahatan harus dilepaskan. Karena apa? Karena kita telah dimenangkan oleh Tuhan. Hal ini saudara-saudara dimaksudkan bahwa kejahatan manusia telah ditanggung oleh Tuhan. Tuhan menanggung seluruh kejahatan kita. Harusnya tidak boleh ada lagi yang tersisa. Tidak boleh. Semuanya harus dilepaskan. Sebagai orang yang menerima akan keselamatan, yang telah ditebus oleh Tuhan dan dia mau supaya nama Tuhan dipermuliakan. Tuntas, sudah selesai. Seluruh kejahatan kita telah ditebus oleh Tuhan. Dalam pikiran yang jahat, tindakan yang jahat, dan kata-kata yang jahat. Saudara-saudara, kemudian dilanjutkan bagi kita. Dalam semua itu juga terkandung, karena itu saudara-saudara, buanglah tipu muslihat. Yang biasa tipu-tipu itu, buang sudah. Bertobat sudah, berhenti sudah. Tidak usah hidup dalam tipu muslihat. Tipu muslihat itu sesuatu yang betul-betul direncanakan itu, disiasati dengan baik. Yang dia hidup hanya menipu saja, itu berhenti sudah. Kita sebagai orang yang sudah ditebus, berhenti sudah dari tipu muslihat. Kedua, buanglah kemunafikan. Kemunafikan harus ditiadakan, harus dibuang. Tidak boleh ada kemunafikan. Yang paling gampang untuk memahami kemunafikan adalah, kemunafikan itu adalah di depan bicara lain, di belakang yang kita lakukan. Kemunafikan itu tidak sinkron antara apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Buanglah itu. Jangan sampai kita terlihat rohani. Kita terlihat sebagai orang-orang yang ditebus oleh Tuhan, ternyata kita munafik. Jangan, hidup mesti lebih jujur. Jujur terhadap diri sendiri, jujur terhadap Tuhan atas segala sesuatu yang kita jalani. Yang berikut saudara-saudara, yang harus dilepaskan, yang harus dibuang, yang harus ditiadakan karena Tuhan berkuasa atas kita dan itu sudah mengalami penebusan atasnya, yaitu buanglah segala fitnah. Tidak boleh ada fitnah di antara kamu. Tidak boleh di antara saudara-saudara seiman, apalagi harus memfitnah seorang dengan yang lain. Saya kira tidak perlu penjelasan yang terlalu dalam untuk kita memahami apa itu fitnah. Fitnah itu berarti sesuatu yang tidak benar kita katakan tentang orang lain. Atau ketika kita tidak mengetahui dengan pasti, tapi kita menyampaikan kepada banyak orang, kepada hayalat, kepada orang banyak tentang orang lain. Buanglah itu. Tidak boleh ada fitnah yang sakit. Tidak boleh. Sebagai orang-orang yang sudah ditebus. Sekali lagi, kenapa itu harus dilepaskan? Kenapa itu harus dibuang? Karena Tuhan sudah menebus kita. Kejahatan yang semua yang lengkap utuh tadi itu, dalam pikiran, perkataan, perbuatan, itu semuanya sudah Tuhan tebus. Tidak bolehlah ada lagi yang tertinggal. Sudah selesai. Dia sudah tebus semua. Nah, saudara-saudara, lalu kalau itu semua sudah dilepaskan, bagaimana tindakan hidup kita yang memuliakan Allah? Sebagai orang-orang yang ditebus, disampaikan dengan baik, harus rindu ke engkau, rindulah engkau, rindulah saya, rindulah kita semua akan firman Tuhan. Harus kita punya kerinduan untuk mendengar firman Tuhan. Firman yang membawa kita kepada kehidupan. Dalam firman itu kita belajar tentang kehidupan, tentang hikmat, pikiran yang berkenan kepada Tuhan dan memahami kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kalau kita menyanyi,
atau belajar bersama-sama anak sekolah minggu tentang firman, dia hanya menyampaikan dengan sangat ringan. Kalau engkau mau bertumbuh, baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, engkau akan bertumbuh. Firman itu, saudara, dia seperti cermin. Di cermin, ketika kita sampai di cermin, kita lihat kita punya muka. Kemudian kita berusaha untuk memperbaiki yang rusak, bukan yang rusak, yang tidak teratur. Alis yang tidak teratur kita kasih teratur. Kotoran di sini kita bersihkan. Semakin banyak kita bercermin, semakin kita punya penampilan yang bagus. Semakin banyak kita bercermin, semakin banyak kita mengerti kesalahan-kesalahan kita. Karena itu saya kira, saudara, rindulah kita akan firman Tuhan. Rindu. Ini harus jadi sebuah refleksi. Mungkinkah kita masih rindu untuk mendengar firman? Atau kerinduan kita itu justru terjadi ketika kita datang ibadah? Mungkinkah di antara kita yang memang ada hari-hari di mana dia tidak pernah baca firman? Nanti pas hari Minggu atau hari doa malam baru dia baca firman. Itu dia tidak rindu. Itu kebetulan ketemu firman, dia punya nama. Yang rindu berarti dia mencari. Ya, saya kira tidak sulit juga untuk menjelaskan apa itu rindu. Rindu itu adalah sebuah keinginan untuk selalu bakudapa, untuk selalu bertemu, untuk selalu berjumpa. Kerinduan akan firman itu menjadi penting dalam kaitan dengan kehidupan yang memuliakan Allah. Sekali lagi, firman itu seperti cermin yang semakin kita lihat, semakin banyak kita datang, kita menemukan yang harus diperbaiki, yang harus diperbaiki dalam hidup, dan hidup itu berkenan kepada Tuhan. Saudara-saudara, tapi setelah dia bicara tentang firman itu, dia kasih tahu, kamu mesti ingat, kamu ditebus oleh Tuhan. Yesus itu juru selamat. Dia adalah batu penjuru, dia batu yang hidup. Karena itu, kamu sekalian yang ditebus oleh Tuhan dan mau memuliakan Tuhan, harus menyadari hidupmu sebagai pribadi atau yang disebutkan sebagai batu yang hidup. Kenapa dia pakai gambaran tentang batu? Ini batu yang hidup. Kenapa gambaran itu yang dipakai? Batu-batu untuk membangun sebuah persekutuan beribadah, membangun sebuah komunitas beribadah. Lebih kuat karena kita batu-batu yang hidup, yang akan memuliakan Tuhan Allah bersama-sama, yang akan bersama-sama dalam kelompok dan persekutuan yang kita bangun. Bukan persekutuan yang mati, yang tidak mengenal Allah, tapi sebuah persekutuan yang hidup, hidup yang berjalan bersama-sama dengan Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat. Kehidupan yang tidak berjalan sendiri, tapi kamu batu yang hidup, yang saling terikat satu dengan yang lain dalam perjalanan bersama-sama dengan Tuhan Yesus Juru Selamat yang telah menebus engkau. Allah dipermuliakan di situ. Batu-batu itu tidak boleh terlepas satu dengan yang lain. Batu-batu itu tersusun dengan rapi. Batu-batu itu batu-batu yang hidup, bukan batu-batu yang tidak hidup, yang mati, tidak. Selanjutnya, saudara-saudara, ingatlah bahwa kamu sekalian yang telah disebut, yang telah ditebus oleh Tuhan, yang hidup memuliakan Tuhan. Kamu mesti ingat, kamu adalah imamat yang kudus. Imamat kudus. Apa maksudnya imamat kudus? Imamat kudus adalah orang-orang percaya kepada Kristus. Mereka yang telah ditebus itu, mereka telah mendapat hak istimewa. Hak istimewa untuk datang kepada Tuhan. Hak istimewa untuk datang dan membawa persembahan kepada Tuhan. Persembahan dirinya. Apa yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan? Yang terbaik yang harus kita berikan kepada Tuhan adalah diri kita. Karena itulah yang paling baik, itulah yang paling berharga. Sehingga setiap kali kita berbicara tentang imamat kudus, kita berbicara tentang dua hal. Imamat kudus adalah mereka yang mendapatkan hak istimewa untuk berhubungan dengan Tuhan, tetapi sekaligus mendapat hak istimewa untuk datang dan membawa persembahan kepada Tuhan. Kok membawa persembahan jadi hak? Iya, karena semuanya Tuhan punya dan kita berikan dari tangan Tuhan sendiri. Apa yang Tuhan punya dalam hidup kita? Ya, hidup kita ini adalah yang punya Tuhan. Sehingga yang terbaik itulah yang mesti dipersembahkan kepada Tuhan. Selanjutnya, saudara-saudara, bagi setiap orang yang sudah ditebus, bagi setiap mereka yang ingin memuliakan nama Tuhan, maka
dia harus ingat baik-baik, ada tanggung jawab di sini. Tanggung jawab untuk apa? Untuk memberitakan perbuatan-perbuatan Allah. Memberitakan tentang perbuatan-perbuatan Allah, tidak memberitakan tentang perbuatan-perbuatan dirinya, tidak memberitakan tentang perbuatan-perbuatan siapapun, tapi perbuatan-perbuatan Allah yang mau disampaikan. Dalam kalimat lain saya ingin sampaikan bahwa di titik inilah kita menyadari kehidupan kita sebagai saksi-saksi. Saksi yang apa? Saksi yang menyatakan kebaikan-kebaikan Allah, perbuatan-perbuatan Allah. Persekutuan yang hidup tadi duduk dan mendengarkan perbuatan-perbuatan Allah. Persekutuan yang mendengarkan perbuatan-perbuatan Allah di dalam persekutuan dan di dalam setiap pribadi, kemudian memberitakan itu kepada dunia di mana dia hidup, dan itu menjadi sebuah tanggung jawab dan panggilan gereja sebagai orang-orang yang ditebus, sebagai orang-orang yang mau memuliakan nama Tuhan. Ini refleksi yang saya kira penting bagi kita, saudara-saudara. Memberitakan perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib itu, yang besar, perkara-perkara yang Tuhan buat bagi kita, perbuatan-perbuatan Allah. Ternyata tidak semua orang rindu untuk menyampaikan itu. Kita masih dibatasi oleh ini tugas pendeta, ini tugas apalah begitu. Tapi kita jarang untuk menjadi saksinya. Selanjutnya saudara-saudara, disampaikan kepada kita bahwa kenapa hal itu dilakukan. Kenapa kamu harus menyaksikan sesuatu? Karena dalam penebusan itu sekaligus kita mendapat sebuah pengertian baru. Kamu telah keluar dari kegelapan. Kamu telah keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Peristiwa-peristiwa di dalam gelap, di mana orang meraba-raba, orang tidak tahu apa yang dia sembah, orang yang tidak bisa menemukan apa-apa atau jalan keluar. Kamu yang sudah ditebus telah keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib, masuk ke dalam terang yang mulia, supaya kamu melihat jalan yang benar, supaya kamu tahu tentang hal-hal yang perlu untuk diwaspadai. Kamu harus keluar dari itu. Gambaran Alkitab tentang kegelapan selalu berkaitan dengan dosa manusia. Mereka yang berdosa digambarkan, mereka sebagai orang-orang yang tinggal di dalam kegelapan. Penebusan Kristus dibicarakan sebagai terang yang sudah datang di tengah-tengah dunia. Kristus adalah Tuhan yang datang ke tengah-tengah dunia untuk menebus kita. Terang itu sudah ada. Terang itu yang harusnya menjadi bagian dalam kehidupan mereka yang ditebus, yang tidak lagi meraba-raba dalam kegelapan, tetapi yang keluar dari kegelapan dan masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Saudara-saudara, tidak sampai di situ. Bahan ini cukup banyak, saudara. Saya berusaha untuk membuatnya menjadi singkat, untuk kita semua menyadari bahwa karena kita keluar dari kegelapan, masuk ke dalam terang yang ajaib. Ini semua terjadi karena apa? Karena Tuhan. Sehingga setiap orang harus memahami, dan setiap persekutuan harus memahami, sebagai persekutuan orang-orang yang tebus, bahwa mereka adalah bangsa yang terpilih. Bangsa yang terpilih. Kenapa kita bangsa yang terpilih, saudara-saudara? Itu janji Tuhan. Kamulah bangsa yang terpilih. Kepada kamu dan keturunanmu, turun-temurun, sejauh yang akan dipanggil oleh Tuhan Allah kita. Kamu sudah itu bangsa. Orang-orang percaya disebut sebagai bangsa yang terpilih. Siapa yang pilih? Tuhan memilih kita. Nasihat firman Tuhan jelas bagi kita. Ternyata bukan kita memilih Allah, tetapi Tuhan Allah yang memilih kita, supaya kamu pergi dan berbuah. Buahmu itu tetap, supaya yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepada. Saya kira ini catatan yang baik sekali bagi saya dan saudara. Kita umat pilihan Allah. Hiduplah di dalam kasih-Nya yang besar untuk memuliakan Tuhan Allah. Setelah bicara tentang umat pilihan, dia lanjutkan sekaligus, kamu adalah imamat yang rajani. Imamat yang rajani itu, saudara-saudara, menjadi penting bagi kita, saudara-saudara. Karena apa? Bicara tentang Imam Agung Yesus Kristus, dia telah memberi jalan masuk untuk datang kepada Tuhan. Imam Kudus itu
dalam membuka jalan yang tertutup oleh karena dosa. Dia buka, ada jalan masuk sekarang, datang kepada Tuhan. Kamulah itu imamat yang raja, yang telah sampai kepada Tuhan karena Imam Agung Yesus Kristus. Ini menjadi penting bagi kita supaya kita datang dan mempersembahkan ibadah kita yang benar kepada Allah, menjalankan tugas-tugas keimamatan itu, karena kepada kita telah diberi jalan masuk untuk datang menyembah kepada Tuhan. Saudara-saudara, persembahkanlah ibadahmu kepada Tuhan, ibadah yang sejati itu kepada Tuhan. Persembahkan, karena di dalam Kristus kita telah mendapatkan jalan masuk itu. Dia Imam Agung yang telah memberikan jalan itu bagi kita. Selanjutnya, saudara-saudara, kepada kita diberikan lebih lagi, yaitu kamu itu adalah bangsa yang kudus. Kudus selalu punya pengertian berbeda dengan yang lain. Kudus itu berarti sesuatu yang dipisahkan dari kebanyakan. Ini seperti bagian di mana yang ini memang sesuatu yang kudus. Tuhan telah pisahkan kita menjadi kudus. Kalau kita kudus, menjaga kekudusan, kita punya kesatuan dengan Tuhan. Menjadi sesuatu yang menjadi penting dan wajib supaya setiap orang yang masuk dalam kategori ini, bangsa yang kudus, menjaga kekudusan hidupnya, supaya Tuhan Allah dipermuliakan, tetapi sekaligus supaya dia punya kesatuan dengan Tuhan Allah yang kudus itu. Kamulah bangsa yang kudus. Di bagian yang terakhir dia katakan kepada kita, dan saya kira ini menjadi sebuah catatan penting, yaitu milik kepunyaan Allah. Milik kepunyaan Allah. Kadang-kadang saudara, kita berjumpa dengan sebuah keadaan di mana sesuatu itu punya nilai menjadi lebih karena siapa yang memiliki. Saya tadi baru nonton satu video, ada anak kecil satu, dia dekat satu pemain bola kaki dunia, saya tidak usah sebut dia pun nama. Ini anak agak sedikit tunduk semacam menyembah begitu. Terus ini pemain bola buka dia punya baju, kasih di itu anak. Kan baru habis main bola, jadi pasti bau keringat. Tapi ini anak angkat, cium-cium, dia peluk, dia merasa sangat berterima kasih. Pertanyaannya adalah, apakah pakaian yang dipakai oleh pemain bola itu dia punya benang dari emas? Kok tidak. Dia pun bahan sangat berbeda dengan bahan-bahan yang tidak, sama saja. Soalnya ada pada siapa yang memiliki baju itu. Ketika kamu adalah milik kepunyaan Allah, harga naik. Saudara bayangkan kalau sekarang ada lelang baju. Baju pertama itu dong lelang Om Simon pun baju. Baju kedua dong lelang Ronaldo pun baju. Harga sama atau beda? Tapi kan dong beli di toko yang sama, harga sama, hari sama. Kenapa menjadi berbeda di harga? Soal kepemilikan. Siapa yang punya? Rupa-rupanya di bagian ini ingin disampaikan kepada kita, aduh, kita yang ditebus nih, kita berharga. Karena kita berharga, jangan kasih turun itu harga hanya dengan barang-barang, karena kita milik kepunyaan Tuhan Allah. Harga kita tinggi sekali karena kita milik kepunyaan Allah. Karena milik kepunyaan Allah, kita berani mengatakan seperti kata firman, kita biji mata Tuhan Allah. Tuhan pun biji mata kita sudah. Tadi malam saya berbicara dengan satu orang, dia bercerita kepada saya tentang bagaimana dia berdoa, terus dia bilang kepada dia istri, dia bilang, Pak Pendeta, saya kasih tahu saya istri, seandainya Tuhan itu kita sebut dia sebagai Bapa, maka anak yang paling manja itu saya. Anak yang paling manja di hadapan Bapa yang disebut Tuhan itu saya, anak paling manja. Saya bilang, coba engkau sebutkan engkau pemanja itu seperti apa. Saya kalau dengan saya pembapa, saya bayangkan dengan saya pembapa, saya manja-manja, starter kepala di dia pun baku, di dia pun datang, Bapak tolong kasihin dulu saya, Bapak ini masa aku mau lihat saya menjadi sangat berharga di hadapan saya pembapa, saya manja betul di situ. Ini penting ini. Sampai seperti itulah
orang-orang yang ditebus oleh Tuhan itu berharga. Kita yang tadinya di bawah sekali, setara dengan yang paling hina itu, Tuhan turun dan ambil kita, angkat kita. Firman bilang begini, kamu bukan lagi hamba, tapi kamu adalah sahabat. Dulu kalau disebut hamba, kelasnya sama dengan binatang. Dia bukan manusia. Tuhan angkat, kamu sahabat, kamu punya harga naik. Jangan kasih turun kita punya harga, karena Tuhan sudah angkat kita, membuat kita menjadi berharga. Siapa yang memiliki kita, itu membuat kita punya harga, itu ada. Semoga bagian-bagian ini menjadi penting bagi saya dan saudara, merenungkan akan penebusan Tuhan, tetapi status kita yang sekarang, supaya Tuhan dipermuliakan. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat kudus, milik kepunyaan Allah sendiri. Tuhan memberkati kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya kami memahaminya lebih, dan karena itu Tuhan mengajarkan kami terus menerus, untuk kami dari sehari ke sehari makin menunjukkan kehidupan yang memuliakan Tuhan Allah. Terima kasih banyak. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga, Yesus Kristus Tuhan, firman yang hidup itu, dan Roh Kudus yang selalu mengajarkan kami untuk banyak hal. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.